Halo. Tiba-tiba saja, Pak Anies Baswedan mendatangi rumah ibu dari Gus Muhaimin Iskandar. Pak Anies sungkem ke ibu dari Gus Muhaimin. Maka, karuan saja, dunia politik di tanah air sedikit berguncang. Muncul gosip keras kalau Pak Anies mau berduet dengan Gus Imin. Pak Anies dan Partai Nasdem meninggalkan Partai Demokrat dan PKS buat berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Koalisi perubahan otomatis bubar. Pertanyaan Tonan sekarang, apakah ini betulan atau cuma drama saja? Sebelum membahas lebih lanjut soal manuver Pak Anies mendekati Gus Imin, kita harus melakukan hitung-hitungan matematisnya dulu. Apakah koalisi Partai Nasdem dan PKB sudah memenuhi syarat buat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden sendiri? Sekarang ini, di DPR RI, Partai Nasdem punya 59 kursi dan PKB punya 58 kursi DPR. Kalau di total, jumlah kursi DPR mereka sebanyak 117 kursi. Jumlah ini sudah cukup, karena di atas syarat minimal 115 kursi. Jadi, kesimpulannya, kalau dari hitung-hitungan matematis, memang sangat mungkin Pak Anies berduet sama Gus Imin dan Partai Nasdem berkoalisi dengan PKB. Nah, itu dari hitung-hitungan matematis. Tapi, masalah berikutnya, bagaimana dengan persoalan politik, konsekuensi politik dan juga masalah pendanaan kampanyenya? Kita semua tahu kenyataan buruk yang dihadapi Pak Anies maupun Gus Imin. Di survei Capres, suara Pak Anies paling rendah dibandingin suara Eyang Prabowo sama Mas Ganjar. Sementara itu, di survei Capres maupun Cawapres, suara dari Gus Imin ini sangat-sangat kecil sekali. Kalau mereka nekat maju berdua, bisa diprediksi sejak sekarang kalau duet Pak Anies dan Gus Imin ini peluang menangnya kecil sekali. Boleh dikata, mereka bakal cuma jadi penggembira Pilpres 2024 saja. Tapi, kita harus ingat juga, walaupun peluang menang dari pasangan Pak Anies dan Gus Imin kecil sekali, mungkin majunya pasangan duet ini adalah kabar baik buat Partai Nasdem maupun PKB. Di sini, ada yang dinamakan efek ekor jas. Jadi, partai-partai yang tokohnya maju di Pilpres, mereka dipercaya bakal dapat limpahan suara di pemilihan legislatif. Makanya, buat Partai Nasdem, dengan majunya Pak Anies sebagai capres, ini bakal menguntungkan mereka di pemilihan legislatif. Sementara itu, buat PKB, dengan majunya Gus Imin sebagai cawapres, ini juga bakal menguntungkan mereka di pemilihan legislatif. Harus diakui, kalau ini benar-benar bisa terwujud, koalisi Nasdem PKB adalah terobosan brilian yang dilakukan Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem sama Gus Imin, Ketua Umum PKB. Mereka bisa membalikan keadaan, dari sebelumnya terjepit dan diabaikan, menjadi di atas angin. Walaupun peluang mereka menang Pilpres sangat kecil, buat para caleg Nasdem dan PKB, berita duet Pak Anies dan Gus Imin ini adalah kabar gembira. Kalau Partai Nasdem sukses menggaet PKB, sudah pasti Partai Demokrat dan PKS, rekanan mereka di koalisi perubahan, bakal merasa dicampakan.
Menurut perkiraan Tonan, praktis koalisi perubahan sudah bubar. Partai Demokrat dan PKS harus mencari pasangan baru. Kalau gagal, mereka terpaksa mendukung Gus Imin dan PKB yang selama ini ada di luar koalisi mereka. Kemungkinan paling besar buat Partai Demokrat dan PKS sekarang ini adalah mengajak Partai Persatuan Pembangunan buat bikin koalisi sendiri juga. Seperti sudah santer diberitakan, kabarnya koalisi tiga partai ini bakal mengusung duet Bang Sandiaga Uno sama Mas Agus Yudhoyono, putra dari mantan Presiden SBY. Kalau manuver-manuver ini sukses, di Pilpres 2024 kita bakalan dapat 4 pasangan Capres-Cawapres. Pak Anies dan Gus Imin maju didukung Partai Nasdem dan PKB. Bang Sandi dan Mas Ahaye maju didukung P3, Demokrat dan PKS. Pak Prabowo dan kemungkinan Pak Erick Thohir maju didukung Gerindra, Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar. Dan Mas Ganjar, jagoan Tonan, dia kemungkinan bakal berpasangan sama Gubernur Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil, dengan dukungan tunggal dari PDI Perjuangan. Kalau kondisinya seperti ini, ada kemungkinan Partai Golkar bakal bergeser dan membangun koalisi dengan PDI Perjuangan. Goncangan yang dibuat sama manuver Nasdem dan PKB ini pastinya membuat senang banyak pihak. Soalnya, tiba-tiba saja, Pilpres 2024 ada kemungkinan jadi bakal ramai dan meriah karena diikuti 4 pasangan Capres-Cawapres. Tapi, masalahnya, waktu pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU masih sangat lama. Batas waktu pendaftaran Capres-Cawapres masih 3 bulan lagi, sampai akhir bulan November nanti. Jadi, dalam kurun waktu 6 bulan ini, masih banyak perubahan yang bisa terjadi. Ya, kita tunggu saja gimana manuver-manuver ke depannya. Kalau Tonan sih, apapun yang terjadi, gak ada pengaruhnya sama Tonan. Soalnya, Tonan sih sudah menetapkan hati buat dukung Mas Ganjar Pranowo. Cuma Mas Ganjar Pranowo. Bye.